Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi kita tentang algoritma neural network. Itu terkenal dengan ANN ya singkatannya. Kita coba melakukan pengujian menggunakan R programming di RStudio. Ini contoh yang sederhana. Anda bisa lihat di codingannya seperti ini. Anda bisa coba persis seperti ini, bisa Anda jalankan. Untuk instalasi RStudio-nya, silakan dibaca referensinya ya, sangat mudah kok ya untuk instalasinya. Nah, di sini kita coba menjalankannya ya, mulai dari import, data eksplorasi, manipulasi, modeling, sama kita pengujian neural network gitu ya. Nanti baru kita plotkan gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita coba jalankan ya, di run ya. Habis itu ini data set yang mau kita jalankan, yang mau kita import ya. Kebetulan data ini sudah taruh di drive C saya ya, di folder ini ya. Nah, saya jalankan ke, nah keluar ini hasilnya ini. Nah, kalau kita mau lihat hasil datanya ini seperti apa, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa lihat ini. Ini data-datanya ya, data yang kita kumpulkan yang ada di dalam dataset kita. Dataset kita itu namanya masih credit card ya, underscore data ya. Nah, habis itu kita hanya eksplorasi. DIM itu melihat dari ringkasan dari data kita ini ya, biar gampang kita baca. Terdiri dari 284.807 observasi atau data ya, atau record 31 variabel ya. Terus head-nya kita lihat menunjukkan variabelnya ya, tapi isinya dua datanya gitu ya. Nah, ini variabelnya adalah dari time ya, dari time sampai dengan kelas gitu ya, ada 31. Nah, tail kita coba pakai 6, hampir sama dengan dim apa head itu sama melihat apa namanya isinya ya, hasilnya ya. Tuh. Ini kita kasih 6, 6 ini adalah menampilkan contoh 6 gitu ya. Nah, tabelnya kita ambil informasi dari dataset kita itu dalam bentuk tabel berupa 0 sama 1 ini klasifikasi, yang ini adalah berapa banyak observasi kalau 0, recordnya yang 0, kalau yang 1 itu ada berapa gitu ya. Seperti itu. Kalau kita summary kan ya, ini summary kan kita bisa melihat di sini ada min ya, ada 1 quarter, median, mean, 3 quarter max. Paham kan? Dia statistik itu 1 quarter itu kita bisa sepertiganya berapa gitu ya. Kalau median itu apa namanya? Garis tengah gitu ya. Tengah-tengah. Kalau median itu adalah rata-rata gitu ya. Kalau yang third quarter ini yang ketiga, tahap ketiga yang terakhir. Yang ini yang maksimal. Nah, ini yang bisa kita summary-kan dari data kita ini. Jadi bisa kita dengan perintah-perintah ini ya mengambil summary dari rincian dari data kita ini. Kalau satu-satu kan kita tidak bisa ya. Sangat sulit sekali ya. Nah, kita mau lihat nama variabelnya apa saja. Bisa kita lihat ini. Sebenarnya bisa dirubah nggak Pak? Bisa, tinggal Anda rubah aja. Nanti kalau mau lihat di ininya, lihat stack flow-nya aja. Kalau untuk merubah atributnya gitu ya. Terus variabel itu ini variannya itu adalah ya, varian itu kita cek berapa jumlahnya. Nah, ini 62.560,07. Kalau standar PPS-nya itu kita lihat di 250,206. Ini contoh-contoh mengeksplorasi data ya. Apakah cuma ini saja? Ya banyak gitu.
contoh yang sederhana aja gitu. Nah, kalau setelah kita ekspor, kita tahu datanya, kita tampilkan, sekarang kita manipulasikan, kita coba pada masuk ke dalam itu mau kita rubah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini sama kita menampilkan data yang kita ya dengan 6 atribut ya, 6 record atau ops ya. Nah, kreditnya itu mau kita rubah skalanya ya. Nah, ini kita ubah, dia udah langsung ubah. Di sini dataset kita ini, kredit card ini, dan PLT-nya itu kita rubah menjadi new data, gitu ya. Tapi dengan satu dikurangi satu variabel ya, seperti itu. Kita jalankan, ini jadi new data, ininya sama recordnya, tapi variabelnya yang berkurang satu ya. Terus kita lihat dari apa yang membedakan antara dua dataset kita ini. Anda bisa lihat sini. Di sini ada 30, cuma yang dia tidak ada, Anda bisa lihat ini head, ini kredit, ini kan ada time ya, yang untuk yang atas ini, yang masih yang ini, ada time-nya ini, ada time, ya, ada time. Tapi kalau yang di bawah itu, nah yang new datanya itu nggak ada lagi time-nya. Sudah kita buang, makanya jadi 31 menjadi 30 ya. Nah, habis itu kita modeling. Modeling kita butuh lagi yang namanya library, ini atau ya, untuk statistik ya. Kita nanti bisa mengukur pakai ROG, AUK gitu ya, dan lain-lainnya. Gitu. Saya jalankan ya. Ini kita set. Kita set itu dia nilainya berubah. Nanti kalau kita nggak set itu tidak, nanti ketika percobaan ini dengan percobaan berikutnya itu nilainya beda gitu ya. Nah, pertanyaan kok beda-beda semua. Tapi kalau kita set itu sudah fix itu datanya yang mau kita bikin, mana yang namanya training, mana yang dikatakan uh, testing gitu ya. Nah, di sini contohnya data sampel ini ya, kita buat rasionya 80% sebagai uh, testing ya, training. Kalau 20%-nya adalah sampel. Nah, ini sudah kita bagi data sampel, kita masukkan. Habis itu data trainingnya berupa 80% ya. 227.800, berarti 80% dari yang new data ini. Ya. Berarti sisanya itu adalah sebagai testing datanya gitu ya. Seperti itu. Nah, testing data itu 56.961 ya. Tetap variabelnya sama. Kita coba kita ringkas lihat datanya gitu ya. Nah, ini yang untuk datanya yang 80%-nya dari dan 30 variabel. Nah, di sini kalau untuk testing datanya kita sini 56.961 sebagai datanya, jumlah data kita, recordnya. Ini ada 30 variabel. Ya. Nah, habis kita modelkan, baru kita uji dengan algoritma neural network. Ini neural network ya. Kita jalankan, apakah sudah ada. Di sini neural, ada, sudah ada, berarti kita nggak perlu lagi ya. Jalankan. Di situ kita modelkan dengan ANN, artificial neural network gitu ya. Kita running. Ini lagi jalan, jadi kita tidak bisa langsung melakukan aktivitas yang lain ya. Kita hanya bisa nunggu. Nah, di sini perlu dipahami ya, bagi yang baru gabung, ini kan 4 window ya. Ini kita source code-nya, ini adalah konsolnya, ini adalah environment-nya, ini adalah untuk kita melihat deskripsi, paket, plot gitu ya, tampilannya, visual datanya gitu ya. Ini sambil nunggu ya, kita lihat. Nah, ini mungkin
Ada lumayan karena dia datanya sangat besar sekali. Bisa kita lihat nanti kalau cara lihatnya gimana Pak plotnya seperti ini. Nanti kalau di sini nanti ya plotnya hasil penelitiannya. Nah, ini adalah contoh yang sederhana ya. Jadi untuk memberikan sedikit sedikit cara terhadap kalian. Banyak di code-code lain di GitHub lain. Silakan dicoba. Berani mencoba dan mencoba. Ya itu nanti yang akan bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan kita belajar ini langsung bisa nggak. Harus praktis, praktis dan praktis terus ya sampai bisa. Tapi sudah belajar alurnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, algoritma ANN ini adalah termasuk algoritma neural network ya, multi-layer perceptron ya. Ini untuk pemahaman kalian tambahannya. Ini masih kita tunggu ya, ini masih tanda merah, dia masih loading. Ya. Nanti habis itu jalan baru kita plotkan, baru kita prediksikan, ya, baru kita prediksikan. Habis itu baru kita melihat hasilnya, hasil prediksi ya. Nah ini sebenarnya tinggal jalankan saja nanti ya. Nanti kalau lama kita tutupkan sampai sini, nanti tinggal Anda lanjutkan nanti plot ini. Kita mau melotkan ANN itu seperti apa gitu ya, tampilannya gitu ya. Tapi saya berharap nggak dengan lama ya, biar bisa cepat kita lihat. Ini masih nunggu. Nah ini belum ada ya, masih merah ya, masih di untuk masih jalan dia. Nah mungkin apa namanya, kita coba 1 menit lagi kita tunggu. Kalau enggak mungkin sampai di situ nanti saya sampaikan ya. Nanti codingan akhirnya tinggal Anda ketik aja nanti sama persis, nggak ada bedanya gitu ya. Nanti yang ini nanti akan keluar plotnya kok, plot seperti ANN gitu ya. Nanti ada input ya, ada hidden layer, ada output layer gitu ya. Dari hidden layer itu ke ke output itu ada yang namanya fungsi gitu ya, fungsional gitu ya. Nah itu eh, kalau kita mau pakai linear gitu kan ada caranya, ada kalau datanya tidak linear ada caranya gitu ya. Nah mungkin ya ini masih running ya. Tapi yang intinya di sini pastikan library neural network ini sudah ada di sini. Itu sebenarnya ya. Nah ini belum selesai. Oke, kalau cukup sekian dulu untuk pengujian menggunakan artificial neural network. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.